Pengusaha dan perajin peti mati, dilema antara senang atau sedih, ditulis oleh Jeputra di SeaWorld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Ada yang menarik pada saat di mana kasus penularan virus corona melonjak naik, banyak mafia obat dan oksigen menimbun barang-barang tersebut untuk meraup keuntungan. Banyak pula penjual online yang menawarkan obat COVID-19 dengan harga berlipat-lipat. Berbeda dengan para perajin peti mati yang meraup keuntungan karena kasus kematian meningkat disebabkan penularan virus corona. Mereka bekerja dengan cara yang benar dan halal tanpa menimbun peti mati di gudang mereka. Dengan rekor kasus kematian yang melonjak tajam, sampai-sampai para perajin peti mati kewalahan karena begitu banyak pesanan dari beberapa instansi rumah sakit maupun perorangan. Tentunya pundi-pundi rupiah bagi mereka mengalir deras pada masa pandemi ini. Ini dibuktikan oleh perajin peti mati bernama Aris bahwa lonjakan kematian akibat penyakit COVID-19 meningkat, mendatangkan banyak order yang diterimanya. Aris membuka usaha peti mati yang berlokasi di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ya, siapa sih yang gak senang mendapatkan banyak pesanan ketika berbisnis di saat pandemi ini? Sementara banyak bisnis sedang terpuruk membuat orang-orang memutar otak agar perekonomian keluarga tetap stabil. Namun tidak dengan bisnis peti mati yang setiap hari bisa terjual lebih dari biasanya. Apakah perajin peti mati ini senang dengan begitu banyaknya pesanan yang diterima? Walaupun Aris bersama rekannya harus menyelesaikan puluhan peti mati yang sudah dipesan perharinya, dia merasa sedih karena begitu banyaknya orang-orang yang meninggal karena penularan virus corona. Kalau senang ya pasti penghasilan jadi bertambah juga buat keluarga. Tapi kan kalau begini, pesanan banyak berarti banyak yang meninggal juga. Jadi sedih juga, tutur Aris. Bagi saya ini adalah dilema yang dihadapi oleh perajin peti mati seperti Aris. Tatkala kita mendapatkan bisnis yang menguntungkan, di situ ada empati dan kesedihan bagi keluarga jenazah pasien COVID-19 yang ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarga. Meskipun mendapatkan pesanan dan melebihi target, di sisi lain ada rasa duka yang mendalam karena banyak pasien yang terpapar virus corona tidak dapat tertolong dan akhirnya meregang nyawa. Lain halnya dengan perajin peti mati di Mojokerto, Jawa Timur. Purwaning Tias, seorang pengusaha peti mati sampai kewalahan dan akhirnya menolak karena begitu banyaknya pesanan. Alasan penolakan hanya karena ketersediaan bahan pembuatan yang tidak mencukupi untuk pemesanan. Menurut saya ini wajar karena begitu banyaknya permintaan membuat pasokan bahan menjadi berkurang. Terlebih apabila bahan pembuatan kian langka serta pendistribusian yang memakan waktu. Dilematis memang di saat kita senang mendapatkan untung karena melebihi target, tetapi bahan pembuatan peti mati tidak mencukupi untuk pembuatan perharinya. Dari pengakuan Purwaning Tias, walaupun peti mati sangat dibutuhkan akhir-akhir ini, dia tidak tega untuk menaikkan harga karena bagi dia pekerjaan membuat peti mati sama halnya menolong orang yang sedang kesusahan dan ada kesedihan. Sungguh mulia ternyata pembuat peti mati di saat mereka senang menerima keuntungan, tetapi ada sisi kemanusiaan yang membuat saya terharu. Keuntungan bagi mereka di saat pandemi tidak menjadikan mereka bereuforia. Bagi mereka ada rasa kesedihan karena banyak keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Dalam pandangan saya, perajin peti mati sama halnya dengan petugas medis dan petugas pemakaman. Saya dapat membayangkan pemesan yang begitu masif membuat mereka kerja lembur siang dan malam. Pekerjaan yang dituntut untuk melengkapi penanganan COVID-19 dengan pengadaan peti mati untuk jenazah. Dari aneka berita yang saya dapat, banyak perajin peti mati yang mempunyai perasaan yang dilematis antara senang atau sedih. Pada saat mendapatkan rezeki yang melimpah, ternyata ada orang lain yang tertimpa kemalangan. Tak hanya sampai di situ, ada juga pengusaha yang menghentikan usaha peti mati karena tidak tahan dengan kematian yang begitu banyak karena COVID-19. Ini yang membuat saya sedih, di mana banyak masyarakat membutuhkan peti mati untuk anggota keluarga yang telah meninggalkan mereka. Tapi untungnya, pengusaha peti mati ini membuka usahanya kembali. Itulah suka duka perajin dan pengusaha peti mati, sebuah usaha yang harus dihargai. Mungkin orang awam akan berpikir bahwa perajin dan pengusaha peti mati pada masa pandemi ini mendapatkan pundi-pundi rupiah yang menggiurkan. Tapi percayalah, ada kesedihan di hati mereka karena begitu banyak kematian setiap harinya, kematian yang sama karena virus yang mematikan. Bagaimana komentar dari Anda? KPK siap kuliti Anies Baswedan, yang ini potensi 152,5 miliar. Ditulis oleh Anto Jaya di SeaWorld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Jika kita perhatikan, KPK sekarang terlihat luas dan makin pede menyasar APBD DKI Jakarta yang sedari awal terkesan digunakan bancaan. Sebetulnya dari dulu tak harus sekelas pengamat, bahkan masyarakat awam pun sering berteriak, namun serupa menerpa angin saja. KPK saat itu seperti tutup mata, tutup telinga.
Tidak dapat dipungkiri, keberanian KPK lebih menonjol sasar APBD DKI Jakarta sejak Novel Baswedan tersingkir dari lingkaran KPK. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan akan memintai keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur tahun 2019. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan anggaran pengadaan lahan di DKI termasuk di Munjul bersumber dari APBD yang dibahas dan ditetapkan pemerintah provinsi atau Pemprov dan DPRD DKI. Terkait program pengadaan lahan, tentu dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, tentu Gubernur DKI sangat memahami. Begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI, mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi, tentu perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang, ujar Firly dalam keterangan pers Senin 12 Juli. Ex-Kapolda Sumatera Selatan atau Sumsel itu berjanji KPK akan mengungkap semua pihak yang diduga terlibat, baik dari kalangan legislatif dan eksekutif. Komisi Anti Rasuah bakal mendalami semua informasi untuk mengungkap hal tersebut, sebab kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik rasuah pengadaan lahan ini mencapai 152,5 miliar rupiah tersebut. Anggaran pengadaan lahan sangat besar kerugian negaranya. Jadi siapapun pelakunya yang diduga mengetahui ataupun diduga terlibat dengan bukti yang cukup, KPK tidak akan pandang bulu. Tegasnya, ini penyidik KPK masih bekerja mengumpulkan bukti untuk membuat terang perkara ini sekaligus menetapkan tersangka baru. Diingatkan Firly, komisinya bekerja dengan dasar kecukupan bukti. KPK tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup. Kemudian setiap tersangka memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan cepat dan segera diajukan ke peradilan. The Sunrise and the Sunset Principle harus ditegakkan. Beri waktu KPK bekerja. Pada saatnya KPK pasti akan menyampaikan ke publik. Terima kasih, tandas Firly. KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019. Kelimanya adalah mantan Direktur Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pembangunan Saranajaya Yuri Cornelis, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar, serta PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. KPK menduga pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul oleh Perumda Saranajaya dilakukan dengan tidak sesuai prosedur. Antara lain tidak adanya kajian kelayakan objek tanah, tidak dilakukan kajian apresial, dan didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Kemudian, beberapa proses di tahapan pengadaan tanah juga dilakukan tidak sesuai SOP, serta adanya dokumen yang disusun secara backdate, serta adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtuwene dan Perumda Saranajaya sebelum proses negosiasi dilakukan. Atas perbuatan para tersangka, negara diduga dirugikan sedikitnya 152,5 miliar rupiah. Dan ini barangkali rangkaian yang akan menjadi bola salju Anies Baswedan dan kelompoknya. Dan kiranya masih banyak pekerjaan KPK khusus untuk melakukan penyidikan melalui APBD DKI Jakarta. Perlu diketahui untuk anggaran 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi DKI Jakarta mengesahkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 menjadi peraturan daerah atau Perda. Besaran nilai perubahan APBD 2019 telah disepakati sebesar 86,89 triliun rupiah. Bagi saya ini seperti perangkap bagi Anies Baswedan yang dibuat terlena dengan besaran APBD yang tertinggi dibanding Pemprov lainnya. Sudah menjadi apa dan apa manfaat bagi warga DKI Jakarta? Dan masih banyak yang harus dibongkar APBD DKI Jakarta oleh KPK yang selama ini menjadi kembang lambe seantero negeri dan disinyalir banyak tikus yang bermain di dalamnya. Maka usai Anies Baswedan lengser di tahun 2022 nanti, nampaknya akan sibuk keluar masuk KPK sebagai saksi, kemudian tak menutup kemungkinan pintu tersangka akan terbuka. Sabar, kita tunggu tanggal mainnya. Bagaimana?